Bayangkan dalam hitungan menit sebuah gempa bumi dapat meruntuhkan bangunan. Letusan gunung api dapat memaksa ribuan warga mengungsi, dan hujan deras yang berlangsung beberapa jam saja mampu memicu banjir maupun longsor yang merusak permukiman. Ancaman tersebut bukan sekadar kemungkinan, melainkan resiko nyata yang dihadapi berbagai wilayah di Indonesia setiap tahunnya. Sebagai negara yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Kondisi ini diperkuat oleh keberadaan jalur api aktif serta curah hujan yang tinggi, sehingga berbagai bencana seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, dan tanah longsor sering terjadi. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik tersebut. Wilayah ini tidak hanya berada dekat dengan sumber gempa tektonik dan memiliki banyak gunung api aktif, tetapi juga menghadapi ancaman hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di beberapa kabupaten. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk. Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan, diperlukan identifikasi wilayah rawan bencana melalui pemetaan kebencanaan. Peta kebencanaan tidak hanya menunjukkan lokasi yang berpotensi terdampak, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengambilan keputusan sebelum bencana terjadi. Nah, pada presentasi ini, saya akan membahas 4 peta kebencanaan, yaitu peta bahaya gempa bumi dan gunung api di Jawa Timur, serta bahaya banjir dan longsor di Kabupaten Nganjuk yang masuk ke dalam salah satu desa di Jawa Timur juga. Nah, mari kita mulai membahasnya. Peta pertama yang akan dibahas adalah peta bahaya gempa bumi wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Berdasarkan hasil overlay data Inaris, Gapco, dan Google Maps, pada gambar yang tertera di layar, tingkat bahaya tinggi yang ditandai warna merah mendominasi penuh sepanjang pesisir selatan Jawa Timur. Sebaliknya, wilayah bagian utara dan Pulau Madura cenderung aman, didominasi oleh tingkat bahaya rendah hingga sedang, dengan simbol warna hijau dan kuning. Tingginya indeks bahaya di selatan ini dikontrol langsung oleh faktor tektonik, yaitu keberadaan zona subduksi aktif sepanjang penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Menariknya, terdapat anomali berupa pola lingkaran hijau di bagian tengah peta yang berasosiasi dengan jalur gunung api aktif seperti Semeru, Bromo, dan Ijen. Karakteristik batuan vulkanik yang masif di area pegunungan tersebut memberikan respon redaman gelombang seismik yang berbeda dibandingkan area sedimen di sekitarnya. Nah, kesimpulannya peta ini itu menjadi rujukan krusial dalam manajemen risiko bencana, khususnya untuk standarisasi bangunan tahan gempa dan penataan ruang di zona merah pesisir selatan. Selanjutnya kita beralih ke peta kedua, yaitu peta bahaya gunung api wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Berbeda dengan peta gempa bumi yang polanya menyebar luas, hasil overlay peta ini menunjukkan bahwa indeks bahaya gunung api bersifat lokal dan terkluster membentuk pola lingkaran di beberapa titik spesifik. Jika diperhatikan, tingkat bahaya tinggi yang berwarna merah berada tepat di pusat atau kawah gunung api, yang kemudian dikelilingi oleh zona kuning sebagai pembatas tingkat bahaya sedang. Nah, uniknya dari pusat lingkaran merah tersebut terdapat percabangan jalur hijau dan kuning yang memanjang ke bawah mengikuti lembah sungai. Secara vulkanologi, pola memanjang ini memetakan jalur aliran lava, awan panas atau ancaman lahar dingin yang bergerak memanfaatkan morfologi dataran rendah di sekitar lereng gunung. Kesimpulannya, jika peta gempa memandu kita untuk manajemen struktural bangunan, nah kalau peta bahaya gunung api ini jadi acuan untuk membentuk batas kawasan bencana atau KRB guna menentukan zona pemukiman yang aman dari erupsi. Peta ketiga yang akan kita bahas adalah peta bahaya banjir di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Berdasarkan hasil pemetaan, terlihat pola sebaran bahaya banjir yang sangat kontras di wilayah ini. Indeks bahaya tinggi yang ditandai dengan warna merah dominan menumpuk di sisi timur dan tengah, seperti di kawasan Nganjuk, Sukomoro, hingga Prambon. Sebaliknya, wilayah selatan dan barat seperti Kecamatan Ngetos, Sawahan, dan Berbek didominasi oleh warna hijau transparan yang menunjukkan tingkat bahaya yang rendah. Jika dikorelasikan secara geomorfologi, terdapat zona yang tidak memiliki indeks bahaya di selatan, merupakan kawasan
hulu dengan topografi daratan tinggi atau pegunungan yang memiliki batuan dasar cenderung masif. Ketika curah hujan tinggi, morfologi miring ini mengalirkan air dengan cepat ke bawah sehingga material air menumpuk dan menciptakan pola genangan memanjang pada lapisan sedimen lunak di dataran rendah. Jadi peta bahaya banjir ini itu juga menjadi instrumen yang penting untuk pemetaan drainase makro dan sistem peringatan dini, terutama untuk mitigasi resiko genangan berdurasi lama di wilayah daratan rendah Nganjuk. Terakhir, peta keempat, yaitu peta bahaya longsor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Jika pada peta banjir sebelumnya area merah menumpuk di dataran rendah sebelah timur, maka peta longsor ini justru berbalik 180 derajat. Zona indeks bahaya tinggi yang berwarna merah pekat terfokus di wilayah selatan dan barat daya, khususnya mengelompokkan di Kecamatan Sawahan dan bagian selatan Kecamatan Ngetos. Sebaliknya, kawasan utara dan timur seperti Bogor, Nganjuk, hingga Sukomoro terpantau sepenuhnya bersih dengan warna hijau muda transparan, ataupun bisa dikatakan tanpa adanya indikasi bahaya longsor. Secara spasial, peta ini menjadi konfirmasi logis dari peta banjir tadi. Wilayah selatan Ngetos dan Sawahan yang merupakan zona hulu bermorfologi miring dan curam, secara alami memiliki kerentanan tinggi terhadap gaya gravitasi yang memicu tanah longsor. Ketika curah hujan tinggi, air tidak menggenang di lereng curam ini, melainkan bergerak cepat mengikis permukaan, memicu longsor di hulu, lalu mengalirkan volume air tersebut ke dataran rendah hingga menyebabkan banjir di hilir. Keempat peta yang saling terintegrasi ini, kita dapat memahami bahwa bencana alam tidak terjadi secara acak, melainkan dikontrol oleh karakteristik geomorfologi dan batuan penyusun suatu wilayahnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga analisis ini dapat memberikan wawasan baru dalam pemetaan kebencanaan. Saya Siti Safia Jannah, NPM 230410701003. Terima kasih.